Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdia Hoirunisa dengan NIM 2020333281. Saya dari kelas 2F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mengidentifikasi fiksi dan non-fiksi serta aspek-aspek dalam buku pembelajaran SD kelas 3 yang berjudul Aku dan Sekolahku, tema 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fiksi dan non-fiksi. Fiksi merupakan buku yang berisi cerita yang sifatnya imajinatif. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan tidak perlu dipertanggungjawabkan, karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif. Jadi, pembaca diajak untuk masuk ke dalam cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa. Jenis fiksi, cerpen, dongeng, hikayat, dan fabel. Contoh fiksi, Sangguriang, Maling Kundang, Legenda Rawa Pening, Legenda Danau Toba, Si Kancil Mencuri Timun, Timun Emas, Pinocchio, dan lain sebagainya. Yang kedua ada non-fiksi. Non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Jadi, pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi tersebut. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamatan dan data, maka isi dari buku tersebut harus memiliki fakta-fakta. Oleh karena itu, buku non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Contoh buku non-fiksi, makalah akademik, penerbitan akademik, autobiografi, biografi, buku pelajaran, buku pedoman, karya tulis ilmiah, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya. Ini merupakan buku yang akan saya identifikasi. Di sini yang pertama, siswa dituntut untuk mengamati pecahan uang. Ini masuk dalam non-fiksi karena ini nyata dan masuk dalam aspek kognitif. Aspek kognitif memiliki arti siswa dituntut untuk berpikir secara logis. Yang ini siswa dituntut untuk berlatih mengenal model pecahan uang. Ini termasuk non-fiksi karena ini nyata dan masuk dalam aspek keterampilan. Aspek keterampilan memiliki arti siswa dituntut untuk terampil dalam apa yang dia kerjakan dan siswa dituntut untuk bergerak dalam mengerjakannya. Siswa dituntut untuk berlatih menulis tulisan Latin. Ini masuk dalam non-fiksi karena nyata dan masuk dalam aspek keterampilan. Di sini siswa dituntut untuk mengamati. Ini masuk dalam non-fiksi karena nyata dan masuk dalam aspek kognitif karena siswa dituntut untuk berpikir secara logis. Yang bawah, siswa dituntut untuk berlatih. Ini masuk dalam non-fiksi karena bersifat nyata dan masuk dalam aspek keterampilan karena siswa dituntut untuk berlatih. Siswa dituntut untuk bercerita dan ini masuk dalam non-fiksi karena nyata dan masuk dalam aspek keterampilan karena siswa dituntut untuk bergerak dan bercerita. Di sini siswa dituntut untuk bernyanyi. Ini masuk dalam aspek keterampilan dan masuk dalam non-fiksi karena nyata. Siswa dituntut untuk membaca. Ini masuk dalam non-fiksi karena nyata dan masuk dalam aspek kognitif. Siswa dituntut untuk mengamati. Ini masuk dalam non-fiksi karena nyata dan aspek kognitif karena dituntut untuk berpikir. Dan yang bawah, siswa dituntut untuk berlatih, masuk dalam aspek keterampilan karena
siswa dituntut untuk berlatih dan bergerak dan masuk dalam non-fiksi nyata. Di sini ada sebuah dongeng antara semut dan belalang, judulnya Semut dan Belalang. Ini masuk dalam fiksi karena ini adalah hayalan. Dongeng ini mengandung aspek afektif karena ada sikap dan nilai. Sikapnya yaitu sikap dari belalangnya tidak memiliki rasa tanggung jawab dan memanfaatkan waktu yang baik karena belalang pada saat musim kemarau dia kelaparan karena dia tidak mengumpulkan makanan sebelumnya dan dia meminta makanan tersebut kepada semut. Dan ada nilai kebajikan dari semut karena semut ingin membagi makanannya kepada belalang dan ia merasa kasihan kepada belalang yang tengah kelaparan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.